Keluar sekarang. Suara itu dingin, tapi cukup keras sampai semua tamu berhenti bicara. Mata mereka langsung mengarah ke satu orang. Pria berseragam supir yang berdiri kaku di dekat pintu. Ini acara keluarga, bukan tempatmu. Beberapa orang mulai tersenyum tipis. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan menonton. Seolah momen itu memang pantas jadi hiburan. Pria itu tidak membalas, hanya menunduk lalu mengangguk pelan. Tangannya sempat menggenggam sesuatu di saku, tapi dilepas lagi. Dia melangkah menuju pintu. 1 langkah, 2 langkah, hampir keluar. Berhenti dulu. Suara itu memotong tajam dari tengah ruangan. Semua langsung diam. Yang bicara bukan orang yang bisa diabaikan. Dan entah kenapa dari cara dia dipanggil, rasanya ini belum selesai. Kalau kamu pernah lihat orang diremehkan di depan banyak orang, mungkin kamu akan ikut menahan nafas. Dan tanpa sadar ingin subscribe. Karena detik berikutnya mulai terasa tidak biasa. Semua mata masih tertuju ke arah Raka yang tertahan di depan pintu. Tidak ada yang benar-benar kembali santai. Suasana yang tadinya ramai, sekarang seperti menunggu sesuatu terjadi lagi. Lampu gantung di atas kepala memantulkan cahaya ke lantai marmer yang mengkilap. Orang-orang berdiri berkelompok, tapi obrolan mereka tidak lepas dari satu arah, ke pria berseragam sopir itu. Acara lamaran ini dari awal memang bukan sekedar pertemuan keluarga. Semua serba besar. Dekorasi mahal, makanan berderet panjang, tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Terlihat jelas, ini ajang pamer. Dan Raka berdiri di tempat yang paling tidak cocok untuk orang seperti dia. Seharusnya dia sudah pergi setelah menurunkan mobil. Tapi tadi sebelum masuk, Pak Arman bilang singkat, "Tunggu di dalam, jangan jauh." Raka hanya mengangguk. Awalnya tidak ada yang peduli. Dia berdiri di pinggir, dekat pintu, cukup jauh dari kerumunan utama. Sesekali ada yang lewat, tapi tidak berhenti. Sampai akhirnya 2 tamu wanita melintas di depannya. Ini siapa ya? Driver kayaknya. Mereka tidak pelan. Raka jelas mendengar. Salah satu dari mereka menoleh lagi, memperhatikan dari ujung kepala sampai kaki. Berani juga masuk ke dalam. Raka tidak menanggapi. Tatapannya tetap lurus. Beberapa menit kemudian seorang pria muda menghampiri meja minuman di dekatnya. Dia berhenti, melirik sekilas, lalu berbisik ke temannya. Serius ini dibiarin? Temannya hanya mengangkat bahu, tapi tetap ikut melihat. Bisik-bisik mulai berpindah dari satu orang ke orang lain. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jarak terasa makin jelas. Raka tetap berdiri. Tangannya di depan, tenang. Sampai akhirnya langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Seorang wanita paruhbaya berhenti tepat di depannya. Kalung emasnya mencolok, wajahnya tegas. "Kamu dari mana?" Raka menoleh sedikit. "Nganter, Bu." "Nganter?" Ulangnya. Pelan tapi tajam. Dia menatap lama, seolah sedang memastikan sesuatu. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Obrolan lain pelan-pelan mereda. "Ini acara keluarga kami." Raka mengangguk kecil. "Saya cuma menunggu, Bu." Wanita itu mendekat setengah langkah. Menunggu di luar. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Ada yang menutup mulut, ada yang terang-terangan tersenyum. Dan sejak kalimat itu keluar, suasana langsung berubah arah. Tawa kecil itu belum berhenti ketika Raka masih berdiri di tempat. Dia tidak langsung bergerak. Matanya sempat turun ke lantai, lalu kembali lurus ke depan, memastikan dia tidak salah dengar. "Sudah dibilang, keluar saja." Suara wanita itu kali ini lebih tegas, tanpa senyum. Seorang pria muda di dekat meja minuman ikut menyenggol temannya. "Iya, jangan bikin suasana aneh." Beberapa orang mengangguk. Ada yang bahkan mundur sedikit,
seolah kehadiran Raka benar-benar mengganggu. Raka menoleh sebentar ke arah tengah ruangan, ke arah Pak Arman. Pria itu duduk di kursinya, tapi tidak melihat ke sini. Kepalanya sedikit menunduk, sibuk dengan ponselnya. Itu cukup jelas. Raka menarik napas pendek. Baik, Bu. Dia merapikan ujung seragamnya, lalu berbalik. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tapi semua mata mengikuti. Sepatu hitamnya beradu pelan dengan lantai marmer. 1 langkah, 2 langkah. Di belakangnya masih terdengar bisik-bisik. Harusnya dari tadi sadar diri. Masuk ke dalam juga sudah berani. Raka tidak menoleh. Tangannya sempat masuk ke saku. Jari-jarinya menyentuh sesuatu, lalu dilepas. Tunggu dulu. Suara itu datang dari samping. Seorang pria berdiri dari kursinya. Wajahnya penasaran. Raka berhenti, tapi belum berbalik. Kamu sopirnya siapa? Raka menoleh sedikit. Pak Arman, Pak. Nama itu langsung membuat suasana berubah. Beberapa tamu saling pandang. Arman yang mana? Yang dari Jakarta itu? Nada suara mereka tidak lagi santai. Ada yang mulai serius. Raka belum sempat menjawab lagi, wanita tadi langsung memotong. Siapapun itu, tetap saja dia bukan tamu. Dia melangkah lebih dekat, berdiri hampir di depan Raka. Keluar. Kali ini tidak ada tawa. Suaranya keras, jelas, dan terdengar ke seluruh ruangan. Beberapa orang langsung diam. Raka menghela napas pelan, tidak membantah. Tangannya kembali masuk ke saku, menyentuh benda itu sedikit lebih lama, lalu dilepas. Dia mengangguk sekali, lalu melangkah lagi menuju pintu. 1 langkah lagi, hampir keluar. Raka? Suara itu datang dari tengah ruangan. Tidak keras, tapi langsung menghentikan semua gerakan. Raka berhenti. Semua orang menoleh ke arah yang sama. Pak Arman berdiri. Semua kepala langsung berputar ke arah Pak Arman yang berdiri dari kursinya. Kursi di sekitarnya sedikit bergeser saat orang-orang memberi jalan tanpa diminta. Raka tidak jadi melangkah keluar. Kakinya berhenti tepat di depan pintu. Wanita tadi langsung berubah. Senyumnya muncul lagi, tapi kaku. Oh, Pak Arman. Saya kira tadi Pak Arman tidak langsung menatapnya. Dia berjalan pelan mendekat ke arah Raka. Langgahnya tenang tapi membuat ruangan makin sunyi. Seorang tamu buru-buru menarik kursinya agar tidak menghalangi. Yang lain mundur sedikit, memberi ruang lebih lebar. Pak Arman berhenti di samping Raka. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menunjukkan posisi. Kenapa dia disuruh keluar? Suaranya tidak keras, tapi jelas terdengar sampai ke sudut ruangan. Tidak ada yang langsung menjawab. Seorang pria yang tadi sempat bertanya hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan gelasnya. Wanita itu akhirnya maju setengah langkah. Kami hanya menjaga suasana, Pak. Ini acara keluarga. Beberapa orang di belakangnya mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang paling aman. Pak Arman mengangguk sekali. Dan dia bukan keluarga? Pertanyaan itu menggantung. Seorang tamu wanita saling melirik dengan temannya. Tidak ada yang berani bicara. Dia sopir saya. Lanjut Pak Arman. Beberapa orang langsung menghela napas kecil. Ada yang kembali santai, mengira itu penjelasan akhir. Tapi Pak Arman belum berhenti. Dan hari ini, dia datang bukan hanya sebagai sopir. Kalimat itu membuat beberapa orang yang tadi sudah duduk santai kembali menoleh. Seorang pria berbisik. Maksudnya apa? Raka tetap diam. Tatapannya lurus ke depan. Wanita tadi tertawa kecil mencoba mengembalikan suasana. Ya tetap saja, Pak. Posisi kan jelas.
Dia melipat tangannya di depan dada, mencoba terlihat tenang. Pak Arman menoleh pelan ke arahnya. Posisi. Nada suaranya datar, tapi membuat beberapa orang langsung berhenti bergerak. Kalau soal posisi, dia berhenti sejenak. Beberapa tamu tanpa sadar menahan nafas. Lalu Pak Arman menatap ke arah Raka. Sudah waktunya kamu bicara sendiri. Semua mata langsung berpindah. Yang tadi berdiri di dekat pintu, sekarang jadi pusat perhatian seluruh ruangan. Dan tidak ada satupun yang tahu apa yang akan keluar setelah ini. Semua orang menunggu, tapi Raka tidak langsung bicara. Dia berdiri diam beberapa detik. Tatapannya menyapu ruangan dari satu wajah ke wajah lain. Wajah yang tadi tertawa, yang tadi berbisik, yang tadi memandangnya rendah. Lalu tangannya masuk ke saku. Beberapa orang langsung menegang, penasaran. Raka mengeluarkan sebuah amplop coklat, bukan yang besar, tapi cukup tebal. Apa itu? Seseorang berbisik. Raka tidak menjawab. Dia membuka amplop itu perlahan, tanpa tergesa. Suara kertas bergesek terdengar jelas di tengah sunyi ruangan. Dia mengeluarkan beberapa lembar dokumen, lalu menatap ke arah wanita tadi. Bu, tadi ibu bilang ini acara keluarga. Wanita itu mengangguk cepat, meski raut wajahnya mulai berubah. Iya. Raka mengangkat salah satu lembar sedikit lebih tinggi. Ini dokumen yang ibu tanda tangani 2 minggu lalu. Beberapa orang langsung mendekat sedikit. Ada yang berdiri dari kursi, mencoba melihat lebih jelas. Wanita itu mengernyit. Apa maksud kamu? Raka melangkah satu langkah ke depan. Tidak cepat, tapi cukup membuat jarak mereka semakin dekat. Perusahaan yang ibu banggakan itu, dia berhenti sebentar. Semua mata tertuju ke tangannya yang memegang dokumen. Sekarang, sudah tidak sepenuhnya milik ibu. Ruangan langsung gaduh. Serius? Gimana bisa? Wanita itu tertawa pendek, terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Omong kosong. Raka tidak membalas. Dia membuka halaman pertama, lalu memutar sedikit agar orang-orang di depan bisa melihat. Tanda tangan itu jelas. Nama lengkap, stempel resmi. Ibu menjual 60% sahamnya. Suara itu tetap tenang, tapi dampaknya langsung terasa. Wanita itu mundur setengah langkah. Tidak mungkin. Beberapa tamu mulai saling berbisik lebih keras. Ada yang menunjuk dokumen itu, ada yang menatap wanita itu dengan ragu. Raka tidak berhenti. Dia melangkah ke arah Pak Arman. Pak Arman hanya mengangguk kecil. Dan itu seperti memberi izin. Raka kembali menatap ke depan. Pembelinya, dia berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Beberapa orang menahan nafas. Tatapannya bergerak perlahan, melewati satu persatu wajah yang tadi meremehkannya. Adalah saya. Sunyi. Tidak ada suara. Seolah semua orang lupa bagaimana cara bereaksi. Wanita itu menatap kosong ke arah dokumen itu, lalu ke wajah Raka. Tidak mungkin. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Tapi Raka tidak mundur. Dia melangkah lagi ke depan. Dan sekarang, tidak ada satupun yang berani menyuruhnya keluar. Sunyi itu tidak bertahan lama. Bisik-bisik langsung pecah di berbagai sisi ruangan. Dia bilang apa tadi? Dia yang beli? Gimana ceritanya? Beberapa orang bahkan berdiri dari kursinya, mencoba melihat dokumen di tangan Raka lebih jelas. Wanita itu mundur satu langkah lagi. Tangannya terangkat sedikit,
seperti ingin menepis sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu bohong!" Suaranya masih mencoba tegas, tapi goyah. Raka tidak menjawab. Dia hanya berdiri di tempat, memegang dokumen itu tanpa mengangkatnya lagi. "Notarisnya ada di sini." Kalimat itu keluar pelan, tapi langsung membuat semua kepala berputar. Di sudut ruangan, seorang pria tua yang sejak tadi duduk diam perlahan berdiri. Jasnya rapi, wajahnya tenang. Beberapa tamu langsung mengenalinya. "Iya, saya yang mengesahkan." Suaranya datar, tapi tidak memberi ruang untuk dibantah. Ruangan langsung kembali hening. Wanita itu menoleh cepat ke arah pria itu. "Pak, ini pasti salah." Pria itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang salah." Jawaban singkat itu seperti memutus harapan terakhir. Wanita itu langsung kehilangan keseimbangan. Dia duduk kembali ke kursinya tanpa benar-benar siap duduk. Kursinya sedikit bergeser. Bunyinya terdengar jelas. Beberapa tamu di dekatnya saling pandang. Ada yang mundur satu langkah, menjaga jarak tanpa sadar. Raka tetap di tempat. Tidak mendekat, tidak juga mundur. Pria muda yang tadi mengejek kini berdiri kaku. Gelas di tangannya tidak lagi diangkat. Seseorang di belakangnya berbisik, "Tadi dia yang disuruh keluar." Kalimat itu tidak dilanjutkan, karena semua orang sudah tahu maksudnya. Pak Arman maju satu langkah, berdiri sejajar dengan Raka. Sekarang, dia berhenti sebentar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Siapa yang tidak pantas di sini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani bergerak. Raka menoleh ke arah pintu, tempat dia hampir keluar beberapa detik lalu. Pandangannya berhenti di sana sejenak, lalu kembali ke dalam ruangan. Dan untuk pertama kalinya sejak dia datang, tidak ada satupun yang berani mengusiknya. Keheningan itu belum pecah, tapi terasa makin berat. Beberapa orang masih berdiri di tempat yang sama, tapi posisi mereka berubah. Yang tadi dekat dengan wanita itu, kini tanpa sadar menjauh setengah langkah. Wanita itu akhirnya berdiri lagi. Gerakannya cepat, seolah menahan jatuhnya wibawa. Kalaupun benar, suaranya sempat goyah, lalu dipaksa tegas. Itu tidak mengubah apapun. Beberapa tamu langsung menoleh ke arahnya, seperti mencari pegangan. "Ini tetap acara keluarga kami." Seorang pria di belakangnya mengangguk kecil. Yang lain ikut-ikutan, meski ragu. Raka tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap, tenang. Lalu tersenyum tipis. "Betul, Bu." Jawaban itu justru membuat beberapa orang saling pandang. Raka melipat dokumen di tangannya dengan rapi, tidak terburu-buru. Tapi perusahaan itu, dia berhenti sebentar. Yang membiayai semua ini. Beberapa orang langsung menoleh ke sekitar. Dekorasi, meja makanan, panggung kecil. Raka melanjutkan, suaranya tetap rendah. Dari dekorasi, catering sampai acara hari ini, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Orang-orang sudah menangkap maksudnya. Wanita itu menelan ludah. Seseorang di sampingnya berbisik. "Kalau begitu," kalimatnya terhenti. Raka melangkah satu langkah ke tengah ruangan. Tidak ada yang menghalangi. Dan mulai besok, dia berhenti lagi. Saya yang menentukan arah perusahaan itu. Sunyi kembali turun. Seorang tamu pria yang tadi cukup vokal kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Raka menatap ke arah wanita itu. Termasuk jeda pendek. Siapa yang tetap punya posisi? Wanita itu membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Beberapa tamu di dekatnya langsung mengambil jarak lebih jelas. Raka tidak menekan lebih jauh.
Dan hari ini, dia melihat sekeliling. Saya cuma ingin memastikan satu hal, bahwa perlakuan tadi memang terjadi. Tidak ada yang berani menyangkal, karena semua orang melihatnya. Dan sekarang, tidak ada lagi yang bisa pura-pura tidak tahu. Tidak ada yang langsung berbicara setelah itu. Tapi tiba-tiba suara wanita itu pecah. Ini tidak adil. Semua orang tersentak. Beberapa yang tadi menunduk langsung mengangkat kepala lagi. Wanita itu melangkah maju satu langkah. Tangannya terangkat, nadanya naik. Dia datang sebagai supir. Suara itu menggema di ruangan. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang terlihat ragu, tapi tidak ada yang berani ikut membela. Raka mengangguk pelan. Iya. Jawaban itu sederhana, tidak ada penolakan. Justru itu yang membuat suasana makin berat. Wanita itu mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Raka menatap lurus ke arahnya. Saya memang supir di sini. Beberapa orang terlihat bingung. Ada yang berbisik pelan mencoba mencerna. Raka melanjutkan, tetap tenang. Tapi itu pilihan. Dia tidak menaikkan suara, tapi semua orang mendengar jelas. Seorang tamu pria di samping wanita itu mundur sedikit, tanpa sadar. Raka melangkah setengah langkah mendekat. Yang tidak bisa dipilih, dia berhenti sebentar. Tatapannya tetap ke arah wanita itu. Cara kita memperlakukan orang. Sunyi. Kalimat itu seperti menahan semua orang di tempat. Wanita itu membuka mulut, tapi tidak langsung bicara. Tangannya yang tadi terangkat perlahan turun. Pak Arman di belakang Raka terlihat tersenyum tipis. Tidak ikut campur tapi jelas mendukung. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang menghindari kontak mata, ada yang pura-pura melihat ke arah lain. Raka tidak menekan lagi. Dia justru mundur sedikit, memberi jarak. Tenang, Bu. Suaranya lebih ringan tapi tetap tegas. Saya tidak datang untuk merusak acara. Wanita itu masih diam, wajahnya kosong seperti kehilangan arah. Raka melanjutkan perlahan. Saya hanya memastikan. Dia melihat sekeliling, ke semua orang yang tadi menyaksikan. Semua orang di sini melihat sendiri. Tidak ada yang membantah, karena memang tidak ada yang bisa menyangkal. Semua terjadi di depan mata mereka. Dan sekarang, semua orang tahu posisi mereka sedang berubah. Suasana tidak kembali seperti semula. Justru makin terasa canggung. Beberapa tamu berdiri tanpa tahu harus kemana. Yang tadi ramai bicara, sekarang hanya saling melirik. Lalu perlahan, satu orang mendekat ke Raka. Mas, maaf ya tadi. Suaranya pelan, tidak berani menatap lama. Raka hanya mengangguk kecil, tidak membalas panjang. Tak lama, dua orang lain ikut mendekat. Kami nggak tahu. Kirain, kalimat mereka terputus sendiri. Raka tetap tenang. Tidak apa-apa. Jawabannya singkat, tapi cukup membuat mereka mundur lagi dengan rasa tidak enak. Di sisi lain, wanita itu berdiri sendirian. Orang-orang yang tadi dekat dengannya sekarang menjaga jarak. Tidak ada yang berdiri di sampingnya. Tidak ada yang berani bicara langsung. Seorang wanita yang sebelumnya sempat tertawa, bahkan memilih pindah ke sisi ruangan lain. Perubahan itu pelan, tapi jelas terlihat. Raka menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi penuh keyakinan, sekarang menghindar. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, ada yang tiba-tiba tertarik ke arah meja makanan. Dia menarik napas pelan, lalu berkata,
cukup jelas untuk didengar. Saya rasa saya tidak perlu keluar lagi. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani menentang. Bahkan wanita itu tidak mengangkat suara lagi. Dia hanya berdiri, menatap kosong ke depan. Raka tidak menunggu reaksi. Dia berdiri di tempatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak dia masuk, tidak ada satupun yang mencoba menyingkirkannya. Tidak ada yang berani memulai lagi, sampai akhirnya Pak Arman melangkah ke tengah ruangan. Acara tetap lanjut. Suaranya tegas, tanpa ragu. Beberapa tamu langsung mengangguk kecil, seolah diberi izin untuk kembali bergerak. Pelan-pelan, orang mulai kembali ke tempatnya. Ada yang duduk, ada yang berdiri dekat meja makanan, tapi tidak ada yang benar-benar santai. Percakapan kembali muncul, tapi pendek-pendek. Tadi, iya, saya juga kaget. Kalimat mereka tidak pernah selesai. Raka tidak lagi berdiri di dekat pintu. Tanpa disadari, posisinya sudah bergeser ke tengah ruangan. Bukan karena dia mendekat, tapi karena orang-orang yang memberi ruang. Seorang tamu pria yang tadi sempat menyuruhnya keluar, kini menunduk saat berpapasan. "Permisi." Raka hanya mengangguk. Di sisi lain, wanita itu perlahan duduk kembali. Gerakannya lambat, seperti kehilangan tenaga. Tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang berbicara padanya. Kalung emasnya masih berkilau, tapi sekarang tidak menarik perhatian siapapun. Dia mencoba menatap ke depan, tapi pandangannya kosong. Raka sempat melihat ke arahnya. Hanya sebentar, lalu memalingkan wajah. Tidak ada senyum, tidak ada kata tambahan. Dia berbalik pelan. Bukan untuk keluar, tapi untuk mengambil tempat di antara mereka semua. Dan kali ini, tidak ada satupun yang berani menggeser posisinya lagi. Acara itu tetap berjalan, tapi tidak pernah benar-benar kembali seperti tadi. Musik pelan masih terdengar. Pelayan masih mondar-mandir membawa minuman. Tapi setiap langkah, setiap obrolan, terasa hati-hati. Seorang tamu pria mendekati meja makanan, lalu berbisik ke temannya, "Tadi serius ya?" Temannya hanya mengangguk. Matanya sekilas melirik ke arah Raka. Di sisi lain, dua wanita yang tadi sempat tertawa kini berdiri bersebelahan, tapi lebih banyak diam. Gila, salah satu dari mereka berbisik pelan. Raka sendiri tidak bergerak banyak. Dia berdiri di tengah, sesekali menjawab sapaan singkat. "Mas? Iya. Selamat ya. Terima kasih." Jawabannya tetap sederhana, tidak berubah. Tapi cara orang memandangnya sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi bisik meremehkan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanya jarak dan rasa segan. Di ujung ruangan, wanita itu masih duduk di kursinya. Dia tidak lagi berbicara, tidak lagi memberi arahan. Beberapa orang sempat melihat ke arahnya, tapi tidak ada yang mendekat. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, dia sendirian. Raka sempat menoleh sekali lagi, hanya 1 detik, lalu kembali menghadap ke depan. Bukan untuk menunjukkan sesuatu, tapi karena dia tidak perlu lagi. Semua yang tadi terjadi sudah cukup menjelaskan bahwa yang terlihat kecil tidak selalu berada di bawah, dan yang berasa paling tinggi bisa kehilangan segalanya
hanya dalam satu momen di depan banyak orang.